Assalamualaikum adik-adik, selamat pagi, berjumpa lagi dengan Kak Kartini. Yeay, hari ini semangat kan belajarnya? Oke, hari ini kita mau belajar apa ya? Kita akan belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Kita akan melakukan percobaan untuk melihat sifat benda berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian kita juga akan melaksanakan aturan di rumah, yaitu membereskan kembali alat belajar kita setelah digunakan. Oke, sudah siap belajarnya? Yuk langsung kita mulai. Nah, supaya lebih semangat, adik-adik kita mulai video kali ini dengan tebak benda ya. Yeay, sudah siap? Mari kita mulai. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi berbagai macam bentuk. Misalnya bentuk perahu, pesawat, burung-burungan, dan lain-lain. Nah, benda apakah aku? Ayo adik-adik sudah tahu jawabannya? Sesuai ciri-cirinya, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah sebuah kertas. Siapa yang tadi sudah menjawab dengan benar? Hebat ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Itu semua merupakan benda-benda yang memiliki permukaan benda yang kasar. Kemudian ada juga contoh benda yang basah, antara lain air, minyak, dan bensin. Kemudian benda yang mempunyai permukaan halus, antara lain kapas, bulu, dan kertas. Nah, benda-benda ini memiliki permukaan yang halus, berbeda dengan batu, pasir, dan kulit kayu yang tadi, yang mempunyai permukaan yang kasar. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Nah, tadi kita sudah belajar sifat-sifat benda, yaitu halus, artinya adalah licin, lembut, atau tidak kasar. Kemudian ada yang kasar. Kasar ini artinya keset atau tidak halus. Kemudian yang ketiga adalah basah. Basah ini artinya adalah mengandung air. Kemudian ada benda yang tetap. Tetap ini artinya adalah tidak berubah keadaan atau bentuknya. Dan yang terakhir adalah berubah. Berubah ini artinya adalah berbeda dari semula. Sekarang kita lakukan percobaan yuk. Alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah spidol. Jika adik-adik tidak memiliki spidol, adik-adik bisa menggunakan pulpen atau pensil. Kemudian batu, air, mangkok, gelas, dan botol minum. Kita langsung mulai percobaannya ya. Adik-adik coba di rumah supaya bisa mengetahui hasilnya. Oke adik-adik, kita mulai percobaannya ya. Di sini kakak sudah menyiapkan alat-alatnya. Yang pertama ada spidol. Nah, kalau kalian tidak ada spidol, kalian bisa menggunakan pensil atau pulpen. Kemudian ada batu, ada air, ada gelas, botol, dan juga mangkuk.
Nah, yang pertama kita lakukan adalah meletakkan spidol dan batu di meja seperti ini. Nah, perhatikan bentuk awalnya. Spidol, ingat-ingat ya, bentuknya seperti ini. Batu juga bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita letakkan spidol ini ke dalam mangkuk. Coba perhatikan. Apakah bentuk spidolnya menjadi berubah? Tidak, spidolnya tetap menjadi spidol seperti ini, yang bentuknya sama sekali tidak berubah. Kemudian spidolnya kita pindahkan ke gelas, seperti ini. Perhatikan spidol di dalam gelas. Apakah bentuk spidolnya berubah menjadi seperti gelas? Tidak, kita ambil lagi spidolnya. Spidolnya tetap bentuknya seperti semula. Sekarang kita masukkan ke dalam botol. Nah, adik-adik bisa lihat spidolnya di dalam botol. Nah, apakah spidolnya berubah menjadi seperti botol? Tidak, bentuknya tetap seperti spidol pada saat pertama. Oke, spidol sudah. Sekarang kita coba yang batu. Kita letakkan batu di dalam mangkok. Coba kalian perhatikan baik-baik. Apakah bentuk batunya berubah? Tidak ya adik-adik, bentuk batunya tetap sama seperti tadi, batu biasa. Sekarang kita coba masukkan ke dalam gelas. Hati-hati ya jika menggunakan gelas kaca seperti ini. Hati-hati meletakkannya. Oke, sekarang lihat. Apakah batunya berubah bentuk menjadi seperti gelas? Tidak ya adik-adik, batunya tetap bentuk. Kemudian kita mau memasukkan ke dalam botol, tapi sayangnya batunya tidak muat karena batunya terlalu besar. Nah, tapi batu yang kita masukkan ke dalam mangkok dan gelas bentuknya tidak berubah sama sekali, tetap seperti awal ya. Nah, sekarang kita lihat percobaan yang air. Coba adik-adik perhatikan dulu. Kakak mempunyai air dalam gelas. Nah, kalian lihat bentuk airnya adalah seperti gelas ini. Sekarang kita pindahkan ke dalam mangkok. Nih, tadi airnya tingginya segini ya. Tuh, semangkok. Coba kita pindahkan sekarang ke mangkok. Apakah airnya berubah bentuk? Yang tadinya bentuknya seperti gelas, sekarang airnya berubah tidak bentuknya? Ya, airnya berubah menjadi bentuk mangkok, seperti mangkok, lihat. Nah, menjadi seperti mangkok ya. Nah, bentuknya menjadi lebar, menempati semua tempat pada mangkok. Sekarang kita pindahkan ke gelas. Adik-adik hati-hati ya saat menuangkan airnya. Jangan sampai tumpah. Nah, sekarang perhatikan bentuk airnya. Apakah bentuk airnya berubah dari yang tadinya melebar pada mangkok? Sekarang bentuk airnya seperti apa? Ya, bentuk airnya sekarang menjadi seperti gelas. Menjadi seperti gelas ini, ya. Nah, sekarang kita coba masukkan ke dalam botol. Apakah air ini juga akan berbentuk seperti botol ini? Oke. Lihat. Perhatikan baik-baik. Bentuk airnya terlihat seperti botol ini ya jadinya. Nah, sekarang tidak melebar lagi seperti di mangkuk atau di gelas yang ini. Jadi air ini bentuknya berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya atau bentuk tempatnya. Berbeda dengan spidol
dan batu. Mereka tidak berubah bentuk walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Wah, seru sekali ya adik-adik. Jadi, kesimpulannya dari percobaan yang tadi kita telah lakukan adalah yang pertama, bentuk spidol dan batu akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke dalam botol, maka bentuknya akan berubah menyerupai botol atau wadahnya. Jadi, kertas dan batu adalah benda padat. Bentuk dan ukuran benda padat akan tetap dan tidak berubah meskipun dipindahkan ke tempat atau wadah yang berbeda. Sedangkan air merupakan benda cair. Bentuk air, bentuknya dapat berubah mengikuti tempat atau wadahnya. Walaupun bentuknya berbeda, namun ukuran air jika dipindahkan akan tetap dan tidak berubah. Oh iya, jangan lupa setelah kita melakukan percobaan ini, alat-alat percobaannya dibereskan lagi ke tempatnya ya. Misalkan gelas, mangkok, dan gelas yang ini kita taruh di rak piring. Kemudian untuk spidol kita taruh di alat-alat belajar. Untuk batu kita taruh di luar rumah. Jangan lupa untuk membereskan tempat belajar kalian juga ya, agar hidup kita menjadi lebih rapi dan teratur. Oke adik-adik, cukup sekian materi pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.